Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, kalian boleh menggunakan teks. Akan tetapi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome to my channel. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya M. Sukron Fasya. Tentunya di channel M. Sukron Fasya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya akan meng-share nih atau sedikit berbagi video ya, yaitu tentang cara bagaimana sih menyampaikan atau menyusun kata sambutan ya teman-teman. Nah, cara ini itu nanti kita bahas dalam video ini. Mungkin video ini adalah video terakhir pembahasan tentang sambutan ya teman-teman. Nanti insya Allah akan saya lanjut ke pembahasan yaitu teks pidato ya teman-teman. Nah, ini juga saya mohon maaf ya, pakainya cuma kaos oblong. Jadi saya ini kurang karena lampu buat penerangan di sini nih biasanya ya teman-teman. Di sini tuh biasanya ada lampu penerangan, itu belum saya cas jadi belum bisa digunakan, tapi nggak apa-apa ya, videonya model kayak gini juga insya Allah kalian memahami ya teman-teman. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke videonya. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan nanti pembahasan saya dalam video yaitu tentang teks pidato teman-teman. Langsung saja kita bahas yaitu cara menyampaikan dan menyusun kata sambutan. Kita bahas dulu yang menyampaikan, cara menyampaikan ya teman-teman. Dan dimana cara ini pastinya ada langkah-langkah satu persatu, step by step ya teman-teman. Cara menyampaikan. Nah, cara menyampaikan ini ada dua teman-teman, yaitu yang pertama menggunakan teks dan yang kedua tidak menggunakan teks atau hafalan ya teman-teman. Nah, untuk metode atau cara hafalan ini ya, kalian harus mempunyai persiapan minimal 7 hari atau 1 minggu ya teman-teman. Jadi dalam sebuah acara apapun itu pasti dalam 1 minggu itu sudah ada yang namanya pembagian tugas. Pembagian tugas-tugas panitia, tugas penyambutan tamu, tugas penerima tamu, penyambutan pembicara, terus MC, terus juga sambutan ini ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki persiapan 1 minggu ini, kalian berkesempatan atau bisa menggunakan metode yaitu cara tanpa teks atau menghafal ya teman-teman. Dan cara ini juga terbilang sangat mudah ya, jika kalian sudah mempelajari yang namanya struktur teks sambutan. Sudah saya buatkan videonya, silahkan kalian tonton di sini nih, atau kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, tanpa menghafal atau tanpa teks maksudnya ya, tanpa teks atau menghafal ini ya, kita yang langkah pertama, cara pertama itu sudah pasti kita buat teks sambutan dulu berdasarkan struktur ini teman-teman. Mengapa menggunakan struktur? Karena agar lebih mudah menghafalnya teman-teman. Nah, ini untuk gambaran ya, nanti saya catatkan di sini strukturnya. Nah, dalam struktur ini ada yang namanya pembukaan atau pembuka, terus isi dan penutup ya teman-teman. Nah, untuk pembukaan ini itu ada beberapa poin. Nah, dalam kurun waktu seminggu ini kita menghafal satu persatu saja teman-teman, karena kita mempunyai banyak waktu ya. Beda lagi ceritanya kalau kalian itu cuma persiapan 1 atau 2 hari teman-teman. Kalian itu menghafal mungkin hanya bisa pembukaan dan isi. Untuk penutup bisa melihat atau dengan cara ditulis ya teman-teman. Nah, dalam kurun waktu 7 hari ini kita harus pandai-pandai membagi waktu. Kita harus hari pertama itu ya nggak ada 1 hari lah, setengah hari minimal kita membuat teksnya. Setelah jadi itu kita membuat waktu sendiri, dalam artian kegiatan sendiri ya. Kita harus mempunyai alarm sendiri. Misal habis makan saya harus menghafal bagian pembuka. Nah, jadi kita bagi 2 hari ini kita harus menghafal
bagian pembuka, 2 hari lagi kita menghafal isi, 2 hari lagi kita menghafal penutup teman-teman. Nah nanti setelah itu kita saat mau hari hanya semisal nanti malam itu kita akan menyampaikannya. Nah di sore harinya itu kita gladi bersih, kita baca satu teks teman-teman, dan insya Allah kalian bisa menghafal ataupun menyampaikan sebuah teks sambutan tanpa teks, yaitu dengan hafalan ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu menggunakan teks. Bagi kalian yang belum pernah sama sekali menyampaikan sebuah sambutan, terus diminta dan cuma mempunyai waktu 1 atau 2 hari, ini kalian bisa menggunakan teks. Apakah boleh? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, kalian boleh menggunakan teks. Akan tetapi di sini kelemahannya yaitu kalian dilihat kurang profesional. Semua orang bisa menyampaikan sambutan, akan tetapi dilihat profesionalnya itu tergantung usahanya, kayak gitu ya teman-teman. Karena kita maklum cuma ada 1-2 hari persiapan, jadi menggunakan teks nggak apa-apa, dilihat kurang profesional nggak apa-apa, yang penting kita sudah berani melangkah untuk menyampaikan sebuah sambutan ya teman-teman. Nah untuk menggunakan teks ini simpel sekali ya, yaitu menggunakan seperti tadi struktur teks itu kita buat teksnya 1 baris, setelah ditulis sudah dibawa saja ke panggung. Kalau emang kalian itu tidak menggunakan teks ini, diusahakan ya teman-teman dihafal per poinnya. Jadi kalian nggak mutu, nggak terlalu melihat teks terus menerus. Jadi cuma semisal kita bagian pembukaan kita hafal 2 poin, semisal pada muqaddimah dan salam penghormatan. Jadi kita alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat. Terus baru yang lainnya lihat. Terus isi juga kayak gitu teman-teman ya. Isi semisal isinya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat kami ini, semoga dengan niat panjenengan sedaya datang ten mriki muga-muga angsal pinaringan barokah datang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang lainnya lihat lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak mutu, nggak terlalu melihat teks melulu ya. Jadi ada beberapa yang harus dihafal, nggak terlalu hafal, sudah dipahami, cukup dipahami, jadi lupa lihat teks, sudah diturunkan lagi lihat teks gitu. Nah ini akan mengurangi anggapan seseorang terhadap kalian bahwa kalian itu kurang profesional dalam menyampaikan teks sambutan. Nah menyusunnya bagaimana? Kita bahas itu tentang ini struktur teks sambutan. Kita susun yaitu muqaddimah yang pertama. Nah muqaddimah ini tergantung kalian. Saya juga sudah bikinkan videonya tentang pilihan muqaddimah dari yang panjang dan pendek. Silahkan kalian tonton videonya ya teman-teman. Nah untuk muqaddimah ini tergantung kalian sendiri. Kalian mau membuatnya sendiri bisa, mau menggunakan contoh-contoh yang sudah saya bikinkan juga bisa, atau menggunakan beberapa muqaddimah yang populer yang telah dibawakan oleh para mubaligh, para penceramah-penceramah yang ada di Indonesia ini. Disingkatkan juga bisa, nggak apa-apa, itu terserah kalian. Nah untuk yang terhormat itu disesuaikan siapa yang harus diberikan penghormatan. Pada umumnya yaitu pembicara, terus kepala di situ, misal sekolah ya kepala sekolah, kalau di desa ya kepala desa, kalau ruang lingkupnya musola ya berarti ketua pengurus musola atau masjid kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan tempat. Nah terus untuk alhamdulillah dan puji syukur ini juga banyak di Google, silahkan kalian dicari, bisa ditulis. Nah untuk isi itu disesuaikan. Isi itu 3 poin ya teman-teman, yaitu permintaan maaf, terus ucapan terima kasih, terus yang ketiga itu tambahan. Tambahan ini bisa kalian dengan isi dengan penyambutan atau tujuan diselenggarakannya acara itu. Misal acaranya halal bihalal ya, berarti tujuan diselenggarakan acara ini untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga kita semua dan lain-lain. Kayak gitu disesuaikan saja isinya ya teman-teman. Nah untuk penutup ini sudah saya bikinkan juga yang singkat, itu seperti ini teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sangat singkat sekali ya teman-teman.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Mungkin cukup sekian ya video, yaitu cara menyampaikan dan menyusun kata sambutan. Semoga bermanfaat, dan nantikan video saya tentang pembahasan teks pidato. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.